Oke, shalom semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kita boleh bertemu lagi dan berkumpul di dalam nama Tuhan. Dan saya percaya dimanapun kita ada, Tuhan juga ada bersama dengan kita. Nah, senantiasa Tuhan di dalam kita, firman-Nya di dalam kita, dan kita di dalam Tuhan. Mari kita datang dengan hati bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat kemurahan, kebaikan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami boleh lagi menikmati kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami menikmati sepanjang malam tidur yang nyenyak, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan biarlah hati kami terus teguh karena kami punya pengharapan di dalam Engkau. Kami percaya Engkaulah perlindungan bagi kami yang teguh. Engkau kota benteng kami, Engkau kubu pertahanan kami. Kami aman di dalam-Mu. Sebab itu, biarlah sepanjang hari ini mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan, Tuhan Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku
sebab Engkaulah perlindungan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Sebab Engkau kota benteng yang teguh bagi kami. Engkau kubu keselamatan, kubu pertahanan. Hanya kepadamu kami dapat berlari dan kami selamat. Sebab Engkaulah perisai yang kuat bagi kami. Sebab Engkau memagari kami dengan kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan. Engkau memagari kami dengan kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan bagi kami. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber damai sejahtera kami, Tuhan. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang memulihkan hidup kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang menjawab kami. Sebab Kau Tuhan yang setia. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Sungguh tidak ada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah Engkau di dalam kami. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu. Kami mau hidup di dalam rancangan-rancangan-Mu. Berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan titah-titah-Mu. Sebab sungguh Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau sempurna.
ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, ya, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh Engkau Tuhan, rancangan-Mu sempurna bagi kami. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Ya Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah hidup kami seturut firman-Mu, Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, amin, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi mari katakan haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran.
supaya kami terus hidup di dalam-Mu, hidup di dalam rancangan-Mu yang sempurna, dan firman-Mu di dalam kami. Dan biarlah kami hidup menggenapi firman-Mu, hidup seturut dengan kehendak-Mu, supaya hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita berlimpah dalam hidup kami. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Ada keajaiban-keajaiban, ada mujizat-mujizat yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan bukan hanya karena Engkau saja dan untuk Engkau sajalah semua yang kami alami itu Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu itu dari Engkau, oleh Engkau, dan kepada Engkau. Supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Supaya Engkau ditinggikan dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu melalui hidup kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Terus teguhkan hati kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami menggenapi firman-Mu. Kami mau buka hati kami pagi hari ini akan firman-Mu. Dan Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, dan kami percayai firman-Mu, sehingga kami melakukan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ramli. Iya. Oke, salam semuanya. Saya harus menggantikan Ibu Ramli karena Ibu Ramli kurang fit. Kemarin baru selesai vaksin kedua, oyong-oyong. Hari ini bisa bangun luar biasa. Enggak apa-apa. Senang sekali ya, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita bisa kembali bersateduh di pagi ini. Saya berdoa kita boleh mendapatkan pencerahan-pencerahan baru dari kebenaran firman Tuhan. Jadi sateduh kita hari ini dilanjutkan ke ayat yang 107 ya, Mazmur 119. Katakan di sana, aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi, sekali lagi pemazmur bicara soal pengalamannya yang tertindas. Bahkan di sana dikatakan, dipakai kata-kata sangat tertindas. Jadi, dia pernah mengalami masa-masa yang sukar. Di versi-versi yang lain, Alkitab yang lain, kalau kita buka, tertindas itu disebutkan di sana menderita atau juga sengsara. Jadi pemazmur pernah mengalami keadaan-keadaan sengsara dan keadaan-keadaan penderitaan. Dan dia pakai kata sangat, berarti penderitaannya tidak ringan, cukup berat. Nah, tentu kita berpikir bahwa keadaan sengsara atau keadaan penderitaan itu bisa disebabkan oleh
bermacam-macam hal ya. Misalnya oleh situasi kehidupan. Apakah itu kita sedang punya persoalan yang besar, ya, sedang dalam pergumulan, tantangan, atau mungkin sedang dalam konflik hubungan antar sesama, ya, pasangan, rekan bisnis, ya, dengan atasan atau dengan yang lain, ya, dengan teman. Nah, tertindas, menderita, atau sengsara juga bisa karena kita sedang mengalami satu pencobaan yang cukup serius, ya. Tertindas tentu bisa juga karena kita salah atau karena kita melakukan dosa. Jadi kita mengalami satu perasaan yang tertindas atau kita sedang mengalami suatu penyakit yang serius. Bisa juga. Nah, dalam ayat 107 ini dikatakan, "Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu." Sekali lagi, Mazmur 119 menunjukkan bahwa jalan keluar atau jawabannya adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhanlah yang memberikan jalan keluar, yang memberikan solusi, yang menghidupkan kembali saat-saat tertindas, yang membangkitkan kembali semangat kita. Nah, hanya firman Tuhan. Jadi jawabannya selalu firman Tuhan. Itulah hebatnya firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita mengalami konflik, hubungan, tentu firman Tuhan jawabannya misalnya, ya sudah, ampuni saja. Mungkin berhari-hari kita sakit hati, kecewa, nggak bisa tidur, kita kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, maka jawabannya adalah firman Tuhan mengajarkan supaya kita mengampuni. Mungkin suatu saat kita tertindas karena begitu takut, khawatir akan masa depan anak-anak kita, dan lain sebagainya. Firman Tuhan jawaban firman Tuhan adalah jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Demikian juga ketika kita sedang menghadapi suatu pencobaan, ya, firman Tuhan katakan jangan takut, pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, bahwa Tuhan akan selalu memberi jalan keluarnya kepada kita. Kalau kita tertindas karena dosa, ya firman Tuhan sederhana memberikan solusinya. Akui dosa, tinggalkan dosa, dan bertobat. Jadi sekali lagi, apapun itu keadaan kita, apapun itu masalah kita, selalu jawabannya adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, penting sekali terus bagi kita untuk selalu merenungkan, membaca firman Tuhan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi, segala firman Tuhan itu dikatakan bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kita di dalam kebenaran, sehingga kita bisa bebas dari kesengsaraan dan penderitaan yang sedang kita alami. Ayat yang lain saya ingat dikatakan 1 Timotius 4 ayat 8 bahwa ibadah itu mengandung janji, ya, bukan hanya untuk sekarang tapi untuk hari yang akan datang. Nah, kalau kita bicara ibadah itu kan bicara soal salah satunya ibadah sejati itu adalah merenungkan firman. Jadi kalau kita tekun, setia merenungkan firman, maka itu mengandung janji bukan hanya saat ini, tapi untuk saat-saat
yang akan datang. Kalau bicara tertindas, mungkin saya teringat masa-masa tertindas dalam hidup kami, masa-masa yang paling berkesan itu adalah masa-masa di saat kami sekolah spesialis ya. Itu memang sangat berkesan karena sangat tertindas. Ya kami tentunya pengalaman itu sangat penting dan berkali-kali kami ceritakan kepada anak-anak dan kami saksikan kepada komsel ya, kepada murid-murid ya, karena banyak sekali hal-hal di mana kami harus betul-betul bergantung kepada Tuhan, harus betul-betul berharap kepada Tuhan, dan hari demi hari Tuhan selalu nyatakan kuasanya, nyatakan rencananya ya. Jadi sama seperti sudah saya saksikan bagaimana beasiswa yang dijanjikan itu tidak kunjung datang, dan kami bingung 1000%, ya, jadi bukan 100%, 1000% bingung, harus melanjutkan, tidak mungkin, tidak ada uang. Pulang balik ke Bungu, tentu malu sekali kan, itu. Tapi pilihan yang besar pada waktu itu ya, yang paling masuk akal adalah pulanglah, karena melanjutkan rasa-rasanya tidak mungkin, ya. Jadi ya udah kita tanggung malu lah, kita pulang ke Bungu, nggak apa-apalah, gitu. Tapi kemudian ketika kita datang pada Tuhan, kita berdoa, kita tanya Tuhan, kemudian Tuhan mulai berfirman dalam hati kami, ya, bahwa jangan takut, aku akan menyertai, aku tidak akan meninggalkan kalian. Nah, kami punya keyakinan bahwa kami tidak perlu berharap kepada beasiswa, kepada manusia, kepada apapun. Kami harus bertobat, kami harus berharap kepada Tuhan, dan itulah yang menghidupkan kami. Itu yang membangkitkan kami. Sehingga kami memutuskan untuk jalan terus, walaupun sama sekali nggak tahu dari mana biayanya. Tapi kami sudah membetulkan hati kami yang tadinya berharap kepada beasiswa, sekarang berharap kepada Tuhan. Walaupun akhirnya beasiswanya datang juga, tapi harapannya sudah tidak lagi kepada beasiswa, tapi sudah kepada Tuhan. Nah, itu masa-masa yang ini. Ada lagi satu kejadian yang saya lupa apakah sudah pernah disaksikan. Nah, jadi waktu saya sedang belajar, ya, saya dapat telepon. Ya, singkat cerita, ada seorang hamba Tuhan, istrinya masuk rumah sakit, ya, tapi mau pulang nggak ada uang. Gitu. Nah, di tabungan saya pada waktu itu sudah banyak ya, 200.000 saya ingat waktu itu ya. Jadi singkat cerita, saya tergerak untuk membantu dia untuk mengirim ya 200.000 kepada hamba Tuhan ini. Tapi itulah sisa tabungan kami pada waktu itu. Nah, saya bimbang juga, saya ragu ya gimana nih. Tiba-tiba terlintas cerita di Alkitab tentang janda di Sarfat. Gitu. Nah, saya langsung, wah kalau ini peneguhan dari Tuhan ya sudah. Nah, saya ke ATM, kemudian kirim ya, dan habislah semua tabungan, nggak ada lagi. Waktu saya ceritakan dengan istri terkejut kan. Terus istri minta lain kali bisa nggak kalau buat keputusan itu diskusi dulu gitu ya. Nah, tapi kemudian ya sudah kami transfer ya. Nah, beberapa hari kemudian di rumah sakit saya dipanggil salah satu supervisor dan dia kasih amplop kepada saya. Saya tahu itu isinya uang dan saya bilang terima kasih. Tapi waktu itu saya belum ngeh, ya. Nah, waktu saya pulang naik sepeda motor,
Nah, Roh Kudus bicara, kamu tadi kan dapat amplop. Oh iya ya. Jadi saya berhenti di tengah jalan, saya rogoh kantong saya intip amplopnya itu. Nah, jumlahnya 200.000. Dan kemudian Roh Kudus ingatkan lagi, ingat nggak kamu waktu ragu-ragu mau kasih? Nah, tentang janda di Sarfat itu. Janda di Sarfat itu kan cerita tentang mengambil minyak, tepung, tapi tetap ada di situ minyak dan tepungnya. Oh, ini rupanya artinya. Nah, saya bersyukur sama Tuhan bahwa saya belajar untuk taat pada Tuhan pada saat itu. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, seperti firman Tuhan juga di dalam Mazmur 119 ayat 71, ya, ayat 71 dan ayat 72 mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Luar biasa, ya. Kalau kita bisa punya pengalaman-pengalaman dan akhirnya kita membuat sebuah kesimpulan dalam hidup kita, tertindas itu baik bagi kita. Jadi, kalau hari ini kita sedang mengalami masa-masa menderita, masa-masa sengsara, masa-masa tertindas, saya ingin menguatkan, meneguhkan kita, jangan takut, ya, tertindas itu baik bagi kita, ya, firman Tuhanlah jawabannya, dan itulah yang akan menghidupkan kita. Waktu saya pemuritan sama murid-murid ya, sama Ko Ahai dan teman-teman, ya, saya juga beberapa kali menyaksikan hal ini, dan saya bilang begini, saya rindu masa-masa di mana pernah tertindas, pernah kesulitan ekonomi, pernah mengalami masa-masa yang sulit. Karena di masa-masa itu, begitu ketergantungan kepada Tuhan itu besar sekali. Gitu. Bukan berarti mau menderita kembali, tapi sikap hati, ya, sikap hati untuk bergantung kepada Tuhan itu di masa-masa tertindas itu sangat rindu gitu untuk mengalami. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, apapun keadaan kita, kalau kita tertindas, kalau kita sedang mengalami konflik, persoalan ekonomi, pencobaan atau sakit penyakit, ya, ayo, firman Tuhan adalah jawaban bagi segala-galanya. Mungkin itu aja sharing saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Ramli. Nah, Tuhan pulihkan kekuatan Ibu Ramli, efek dari vaksin. Ya, selamat datang juga untuk Kesia. Tadi juga ada Yudi saya lihat yang baru. Selamat bergabung. Nah, jadi seperti apa yang Pak Ramli sampaikan tadi, ketika kita mengalami situasi tertindas, situasi sulit, yang memang tidak ada hal lain yang memang harusnya menjadi gaya hidup kita, yaitu bergantung, berharap kepada Tuhan, terus berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Nah, pagi hari ketika baca renungan, ayat renungan pagi hari ini, ada sebuah pemahaman yang Tuhan beri. Artinya begini, saya percaya pemazmur ini menulis Mazmur 119 itu tidak hanya dalam waktu semalam. Tapi menurut saya ini sepertinya ini spiritual journey dia. Dari hari demi hari, apa yang dialami dengan Tuhan. Ketika ada ungkapan-ungkapan dia dianiaya, orang berbuat jahat, tapi ada kalanya dia mengalami kelegaan, ketika dia menikmati penyertaan Tuhan, bagaimana dia kuat berpegang janji Tuhan. Tapi juga ada kalanya hari itu mungkin dia tertindas, dan beberapa ayat, dilompati beberapa ayat, dia ngomong lagi, aku tertindas. Tapi sekali lagi,
kebenaran firman Tuhan yang memang harusnya menjadi gaya hidup kita ini adalah seperti pemazmur. Apapun yang sedang kita alami, maka tetap milikilah kerinduan, milikilah pengharapan untuk terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya juga nggak tahu kondisi Bapak Ibu hari ini, apakah engkau sedang jalani kelegaan, atau hari ini engkau sedang mengalami tindasan. Seperti Pak Ramli tadi juga katakan, tertindas itu baik, bukan berarti kita bukan berarti terus kita pengen ngalami tindasan lagi, nggak usah ditunggu-tunggu Bapak Ibu, nanti datang sendiri momennya itu. Tapi kebenarannya adalah, yuk kita terus hidup sesuai firman. Sehingga artinya ketika kita mengalami tindasan, kita akan tetap kuat. Ketika kita mengalami berkat, kelegaan, kita juga akan tetap melekat kepada Tuhan. Terus seperti apa yang saya katakan dari contoh Yohanes 15 itu, biarlah hidup kita ini terus melekat kepada pokok anggur itu. Mau sedang panas terik sekalipun, ketika kita terus melekat kepada pokok anggur itu, melekat kepada firman, karena di ayat berikutnya dari Yohanes 15 itu ada katakan, jika aku di dalam engkau dan firmanku, jika engkau di dalam aku dan firmanku di dalam engkau, nah mintalah apa saja. Nah artinya, yuk firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan kita, apapun situasi kondisi yang sedang kita alami, karena tentu perjalanan hidup setiap kita berbeda-beda. Mungkin ada di antara kita sebagian hari ini kita sedang dalam kelegaan, menikmati berkat Tuhan, keadaan rumah tangga kita aman, bisnis kita lancar. Tapi mungkin juga sebagian di antara kita rumah tangganya sedang diterpa badai, bisnisnya juga sedang oleng. Tapi seperti pemazmur ini katakan, tetapi Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Apapun situasi yang sedang kita alami, sekali lagi, tapi biarlah kita hidup sesuai dengan firman. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena untuk bisa menyimpang ke kanan ke kiri itu bukan saja pada saat kita tertindas. Karena ada juga orang-orang yang sedang di dalam situasi yang baik, aman, nyaman, itu juga bisa menyimpang. Karena seperti saya katakan kan paling tidak ada 5 tipe orang. Ada orang yang waktu mengalami kelimpahan secara materi, dia lupa Tuhan. Ada orang yang lain ketika mengalami kelimpahan materi, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, menjadi berkat. Atau sebaliknya ada orang yang ketika mengalami tindasan, dia lari dari Tuhan, kecewa dari Tuhan. Tapi ada juga orang yang ketika mengalami tindasan, dia semakin berharap sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi saya berdoa berharap kita menjadi golongan yang kelima. Mau dalam keadaan kelimpahan materi, mau di dalam kekurangan, mau di dalam tertindas, kita mau tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Sebab itu yuk terus hidup bertekun di dalam firman. Supaya apa? Supaya hidup kita ini tidak ditentukan, tidak diatur oleh apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Baik itu kelimpahan materi, kekurangan, seperti Paulus katakan kepada jemaat di Roma di dalam pasalnya ke-8. Karena ada kasih Tuhan dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun itu. Sehingga Paulus pernah berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu penderitaan, tapi dalam kesemuanya itu, biarlah Tuhan dipermuliakan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Ramli yang sudah mengingatkan kita melalui sharing hidup, pernah mengalami tindasan. Dan sekali lagi, seperti Pak Ramli bilang, bukan berarti kita pengen ditindas lagi supaya kita sungguh-sungguh. Enggak, jadilah tipe orang yang kelima yang saya katakan tadi. Apapun situasi yang sedang terjadi hari ini, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Karena sungguh hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi, tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Mungkin ada yang lain mau tambahkan Bapak Ibu melalui pengalaman-pengalaman hidup yang Bapak Ibu alami.
Ya, selamat pagi semua. Ya, Toh, silakan Toh. Jadi kita udah baca dan kita udah renungkan Mazmur 19 ini banyak kata-kata tertindas, ya kan? Saya juga merenungkan kenapa, ya kan? Yang paling banyak itu tertindas dengan tita-tita Tuhan. Ya, saya renungkan karena banyak waktu merenungkan di sini. Jadi saya lihat ada dua hal. Satu, Tuhan itu tidak pernah membuat rancangan yang jahat buat kita, tapi kadang-kadang kitanya perlu diajar, ya. Jadi Tuhan selalu baik, tapi kehendak kita, kemauan kita lah yang kadang-kadang satu membuat kita tertindas. Nah, keinginan dan sebagainya. Yang kedua, Tuhan sedang mau kita naik level, ya. Seperti Pak Ramli itu tadi itu kalau saya tangkap Tuhan sedang mau naik mengangkat Pak Ramli ya dari dokter umum ke dokter spesial. Tapi Tuhan izinkan proses terjadi. Seperti hidup kita semua kalau ada masalah saya renungkan sebetulnya Tuhan tuh baik cuma karena keinginan daging kita ini ya kan melebihi ya kan dari kemampuan kita, kadang-kadang kita juga sok pinter tadi kan. Jadi kita disekolahkan Tuhan lagi. Biar jangan hidup itu hanya mengandalkan kemampuan kita. Setelah saya renungkan, sebetulnya kalau boleh ya, hidup kita ini 20%, Tuhan 80%. Ada firman Tuhan katakan, biarlah aku berkurang-kurang, tapi Tuhan bertambah-tambah. Tapi kalau kehidupan kita yang kadang-kadang kita tanpa sadar, kitanya 80, Tuhannya 20. Sudah gagal nyala Tuhan pula, akulah berdoa, Tuhan kau udah jawab. Ya kan? Saya yakin setelah saya renungkan, kalau Tuhannya 80, kitanya 20, ya kan? Pasti kita nggak tertindas. Ya, karena Tuhan tuh tidak pernah terlambat dan tepat waktu menolong kita. Cuma karena kita ini doa sih doa, ya kan? Tapi Tuhan belum jawab, kita sudah melangkah. Nah, itu kalau keinginan. Tapi yang satu, kalau Tuhan memang mau memproses, memberi kita naik level, itu sangat baik. Supaya kita tahu bahwa kita andalkan Tuhan terus. Jadi kalau 80% Tuhan, kita 20, saya yakin, ya kan, tidak akan gagal. Jadi tertindas itu baik di ayat 71, ya, katakan tadi itu, tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu, ya kan, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih dari ribuan keping emas dan perak. Jadi kadang-kadang kita ini lupa dengan firman Tuhan, kita aku kanlah berhasil, aku banyak melakukan hal-hal yang besar. Nah, sama ketika saya ingat murid-murid waktu di Danau Galilea, ya kan mereka pikir mereka orang yang sudah punya pengalaman di laut, ya kan Tuhan ditaruh di buritan, ya kan. Nah, kita suka seperti itu, termasuk saya ya. Nah, jadi tapi sekarang ya dengan proses dan prosesnya Tuhan, saya sekarang ya harus lebih hati-hati, tunggulah, sabar, ya kan, supaya kita jangan lagi jatuh dan jatuh pada lubang yang sama. Demikian yang saya dapatkan, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Simon. Ya, itulah spiritual journey, setiap kita berbeda, pengalaman hidup kita berbeda, dan seperti ada statement yang pernah saya katakan, seringkali Tuhan itu tidak membereskan masalah kita, karena sebenarnya fokus Tuhan itu membereskan hati kita. Jadi seperti pengalaman Pak Ramli tadi, dia mengalami tertindas karena Tuhan mau meluruskan hatinya, membenarkan hati Pak Ramli dan istri, supaya pengharapannya bukan kepada beasiswa, tapi kepada Tuhan yang bisa mengatur beasiswa itu sampai. Nah, makanya yuk sekali lagi kita belajar. Seperti Kosimon bilang tadi, kalaupun kita saat ini tertindas, percayalah Tuhan tetap punya maksud yang baik. Tuhan itu dikatakan, firman Tuhan katakan, semua yang baik itu datangnya dari atas, dari Bapa segala terang.
Jadi percayalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Walaupun penyebabnya seperti Kosimon tadi katakan, bukan karena Tuhan, tapi karena kita. Karena kita mau atur hidup kita, bahkan kita mau atur Tuhan dengan doa-doa kita, sehingga istilah 80 dan 20 tadi, tapi biarlah sepenuhnya hidup kita bergantung kepada Tuhan, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa kata firman Tuhan? Itulah yang kita taati. Karena saya percaya sekali lagi, ketika hati kita beres, pengharapan kita beres hanya kepada Tuhan, otomatis masalah kita bisa jadi beres. Nah, seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang masih mau menambahkan sesuatu dari pengalaman hidupnya, bagaimana dengan situasi hari ini? Ada yang sedang diterpa badai atau sedang mengalami sebuah kemenangan, tapi biarlah hidup kita tetap di dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita. Ya, Oke, silakan Ibu Mirianti. Saya dapat dari Amsal 3 ayat 5 ya, tentang tertindas itu. Supaya hati kita bagaimana, Tuhan mengatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu yang kita harus hari lepas hari ingat ya. Kita itu mesti percaya kepada Tuhan. Kita ini kan cuma debu gitu loh. Diatur oleh Tuhan, jangan kita mau-maunya kita gitu. Kalau kesaksian Pak Ramli tadi menunggu beasiswa ya. Tapi saya juga ngalami tuh seperti Pak Ramli. Saya juga sekolah nggak pernah keluar uang saya itu. Dapat beasiswa, dapat biaya penelitian, gaji utuh, gaji suami utuh gitu. Nah saya pikir malah kalau sekolah itu enak, duitnya banyak. Begitu giliran penempatan, wah saya harus ikut suami saya ke Kalimantan tahun 90-an itu, di Kalimantan perang Sampit. Ya. Kami di Palangkaraya, tapi waktu itu naik pesawat mahal. Maka kami pergi ke Palangkaraya itu lewat Sampit. Jadi dari Bandung, kami ke Semarang dulu. Dari Semarang nyebrang naik kapal, turun Sampit. Wah, Bapak Ibu, waktu kejadian Sampit itu, ya Tuhan itu ngatur deh semuanya. Nahkoda kapalnya itu si Regar. Coba. Nah, suami saya kan TNI, AD. Jadi nahkoda kapalnya itu malah tanya kepada suami saya, Bang, ini kabar di Sampit itu perang antara suku. Nah, kita bagaimana? Suami saya bilang, terus aja mendarat, nanti kita hubungi dengan staf keamanan di sana, TNI Polri, kata suami saya. Oh gitu ya, berani jamin deh nggak ada apa-apa. Nah betul, waktu itu kami keluar, saya terakhir keluar. Tapi mereka yang di bawah itu sudah langsung menyerbu naik. Banyak orang. Sampai saya pikir kapasitas kapal itu pasti berlebih ya. Kalau orang sebanyak itu naik kapal itu. Saya didorong-dorong. Terus suami saya itu punya talenta bahasa ya. Dia tahu berbahasa Madura loh Bapak Ibu. Orang Batak yang tahu berbahasa Madura. Jadi saya didorong padahal orang itu pegang senjata tajam. Suami saya ngomong dengan bahasa mereka. Nah, saya dikasih jalan turun. Ada
beberapa orang bersama saya itu. Kebetulan saya, terus ada satu dokter ya yang penugasan, dia dokter umum, dengan saya cewek juga. Waduh, kata saya, ini bagaimana orang sebanyak itu beringas semua. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengutamakan pemikiran sendiri, nggak nyampe. Maka kita harus bersandar kepada Tuhan. Itu benar. Wah, pengalaman macam-macam kita dapatkan waktu tugas ya Indonesia ini. Nah, sekarang mantu saya yang hela saya ya, anak pertama kan cewek, anak kedua kan cewek. Tinggalnya di Pontianak. Suaminya itu Trakindo, kerjanya dia seluruh Indonesia. Kebetulan dalam beberapa tahun ini dia diberikan kepercayaan di Freeport sana. Jadi kalau Trakindo itu mereka nyewain alat berat. Nah, kan ngeri ya. Saat ini di Papua ngeri. Tapi ya tetap aja bergantungnya kepada Tuhan. Ya kita pokoknya apa aja deh, serahin Tuhan. Kita cuma debu, nggak tahu mau apa, tapi percaya bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu Merianti, kesaksian. Itulah hidup ya Bapak Ibu ya. Setiap kita punya pengalaman yang berbeda. Kalau Pak Ramli tadi waktu pendidikan mengalami tindasan, Ibu Merianti waktu pendidikan justru banyak uangnya, tapi waktu penempatan dikuras tabungannya. Nah, mengalami banyak. Itulah hidup Bapak Ibu. Tapi dalam kesemuanya, yuk kita seperti pemazmur hidup sesuai firman. Prakteknya ya Amsal 3 ayat 5 ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini praktek hidup yang saya selalu ajar. Artinya begini, bukan kita nggak boleh berpikir. Karena saya percaya kita ini manusia adalah makhluk pemikir. Ada apa-apa, pasti yang pertama kali bergerak itu adalah pikiran kita. Tapi saya mau kasih tahu sekali lagi, diteguhkan oleh firman Tuhan Amsal 3 ayat 5. Jangan pikiran kita yang duluan, tapi belajarlah kita percaya kepada Tuhan supaya pikiran-pikiran Tuhan, firman Tuhan itu yang menenangkan hati kita yang pertama, terus yang memberikan jalan keluar. Karena tadi seperti yang ayat Pak Ramli juga tempat singgung di awal, di 2 Timotius tadi, firman Tuhan itu bermanfaat dalam segala hal. Praktek sederhana Amsal 3:5 yang sering kali saya ajar gini. Daripada kita habisin 3 jam mikir, nanti sesaat seperti kita ketemu jalan keluar. Tapi 5 menit, 10 menit kemudian pikiran kita yang sama akan membantah pikiran yang pertama tadi. Terus kita mikir lagi berjam-jam bahkan sepanjang malam. Terus kita dapatkan sepertinya dapat pencerahan. Tapi 5-10 menit kemudian lagi kita mikir lagi karena pikiran yang sama akan menyerang pikiran yang pertama tadi. Itulah yang membuat banyak orang stres Bapak Ibu. Tapi lebih baik saya ajar daripada habisin berjam-jam bahkan berhari-hari mikir dan stres, lebih baik habiskan waktumu 1-2 jam di bawah kaki Tuhan, nyembah Tuhan, supaya Tuhan yang mengatur pikiran kita itu membuka pikiran kita. Sehingga tahu kita mau ke kanan atau ke kiri, Tuhan memberikan arahan, Tuhan memberikan peneguhan, dan Tuhan menuntun langkah hidup kita. Itulah hidup yang seharusnya kita bangun. Ini jangan kalau sudah mikirnya sudah mentok, stres baru mau cari Tuhan. Kebalik Bapak Ibu. Makanya 1 Petrus 4 ayat 7 kan ngomong gini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi bukan berdoa supaya tenang Bapak Ibu, salah. Tapi kita harus menguasai diri kita, jadi tenang, kita bisa berdoa, dan kita bisa dengar suara Tuhan dengan jelas, tuntunan Tuhan dengan jelas.
Nah, itu yang harusnya kita praktekkan. Nah, orang yang hidupnya sesuai dengan firman, orang yang hidupnya bertekun dalam firman Tuhan yang bisa praktek. Karena ketika mengalami tindasan sekalipun, maka respon otomatisnya itu pasti adalah firman. Tenang. Seperti Pak Ramli tadi katakan waktu dia mengalami tertindas, Tuhan ngomong, jangan takut. Karena kalau kita hidup dalam ketakutan jadi panik, wah semua dipikir gimana hidup, gimana kalau beasiswa nggak datang, bagaimana kami ini, wah pulanglah malu, wah ruwet pikiran Bapak Ibu. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan cuma ngomong 2 kata sama Pak Ramli tadi, jangan takut, udah tenang. Tuhan bisa kirim beasiswanya balik. Nah, itulah praktek hidup dalam hari-hari yang saya dorong untuk kita praktekin. Apapun situasimu hari ini, bukan pikiran kita yang di depan, Yesus di buritan, istilah Pak Simon tadi. Tapi walaupun kita merasa itu bidang kita, pengalaman kita, tetap biarkan Yesus yang memimpin di depan. Biarkan pikiran-pikiran Kristus itu yang mengatur hidup kita. Jangan taruh Yesus di buritan. Nah, kita sibuk panik seperti murid-murid. Karena kalau Bapak Ibu baca kisah itu di 3 Injil, itu kisah saling melengkapi Bapak Ibu. Di Injil 1 dikatakan air mulai menyembur masuk. Ayat berikutnya mengatakan di Injil yang lain katakan air mulai memenuhi kapal itu. Dan di Injil yang lain katakan mereka hampir tenggelam. Nah itu kan kita nggak tahu durasinya mulai cuma dari air nyembur, terus air mulai masuk menggenangi kapal sampai akhirnya mau tenggelam, kan nggak tahu itu durasinya berapa lama. Tapi selama itu murid-murid panik dengan pengalaman, dengan kekuatannya sibuk. Sudah mau tenggelam baru ingat Tuhan. Saya berharap kita nggak seperti itu Bapak Ibu. Bahkan ketika ada badai kita langsung tenang karena kita tahu nahkoda kita itu Tuhan, bukan kita. Oke, Tuhan memberkati. Saya berdoa berharap biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan hati kita dan kita praktek firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Ramli, Pak Simon, Ibu Mirianti. Dan ke depan saya berharap teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain juga boleh share bagi kesaksian hidup. Oke, silakan Hengki. Oke, kita satukan hati, kita mau berdoa, sepakat. Silakan, Cek Caroline. Ya, mari kita berdoa sepakat bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami mohon kesembuhan untuk suami Celidia yang positif COVID dan sakit mahnya kambuh lagi. Saat ini suami Celidia sedang isolasi mandiri di rumah. Kiranya Tuhan menjamah dan biru-biru Yesus menyembuhkan suami Celidia. Dan juga Tuhan tolong agar semua keluarga yang berada di rumah tetap sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara Buyung Christian. Kiranya Tuhan memberi pekerjaan sesuai profesinya sebagai seorang pilot. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang ikut SBMPTN, yaitu Michelle Angelique, Michelle Vicentia Susanto, dan Angel. Kiranya Tuhan mohon berikan hikmat untuk mengerjakan ujian itu dan diberikan kelancaran ya Tuhan dan juga kelulusan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudari Fidar dalam penyusunan tesis, supaya Tuhan juga menyertai dan memperlancar semuanya, serta Tuhan jamah hati dosennya sehingga bisa selesai tepat waktu. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara Ahok, buat cek darahnya supaya hasilnya baik dan tidak ada diabetes. Tuhan menjamah dan bilu-bilu Yesus menyembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keponakan Ibu Lia Ahok bernama Victor, karena bed rest, karena ada sedikit pendarahan habis disunat, supaya cepat sembuh. Kiranya Tuhan menjamah dan bilu-bilu Yesus menyembuhkan. Ya Tuhan, demikianlah doa-doa sepakat kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mendengar dan memberikan mukjizat. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Henry Tuhan.
Biarlah Engkau selalu memberkati Pak Henry, keluarganya, istri dan anak-anaknya Bapa. Juga Engkau memberikan roh antusias untuk pengenalan akan Tuhan, dan Engkau memberikan roh yang mau mengandalkan Tuhan untuk keluarga Pak Henry, Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, penuh dengan kuasa-Mu ya Bapa, dan biarlah Engkau selalu memberkati bangsa dan Indonesia ini ya Tuhan, dan juga Engkau memberikan hikmat, akal budi, kuasa, roh takut akan Tuhan bagi pemimpin kami ya Bapa, yaitu dari Presiden, Wakil Presiden, segenap Menteri, MPR, DPR, aparatur negara, TNI dan Polri Tuhan, biar dapat bersatu dalam memajukan Indonesia ini Tuhan. Khusus untuk ekonomi bangsa Indonesia Tuhan, biar Engkau memberikan ekonomi yang baik Tuhan, jauhkan dari resesi, jauhkan dari ekonomi yang tidak baik Tuhan, tapi Engkau berkati ekonomi Indonesia ini ya Bapak. Dan bangsa dan penduduk Indonesia ini ya Bapak, terutama orang yang percaya Tuhan, biar Engkau memberikan kekuatan, iman, Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit, Engkau memberikan penghiburan bagi yang susah, Engkau memberikan berkat bagi yang kekurangan ya Bapa. Biarlah Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa, dan jauhkan dari bencana alam dari Indonesia ini ya Bapa, sehingga Indonesia ini tetap ada di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari kita berdoa untuk Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon boleh tutup dalam doa, Pak. Sekalian doakan Mama Pak Ace, Pak. Pak Simon. Belum dibuka ya, Pak, mic-nya. Di-unmute dulu kok. Ya, biar kita berdoa. Bapak terima kasih, kami juga bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami juga berdoa buat mamanya Pak Ace Tuhan, mertua dari Pak Santo juga ya Tuhan, biarlah dengan bilur-bilur Tuhan Yesus diberi kesembuhan. Biarlah setiap sakit penyakit Tuhan kami angkat di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan kami percaya pemulihan, kesehatan, kekuatan yang terbaik Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini Tuhan setiap kebenaran firman yang kami terima Tuhan, biarlah hati kami terus Tuhan dibaharui Tuhan, dan juga kami akan menjadikan suatu akar kehidupan yang lebih baik lagi ya Tuhan, yang akan memancarkan kehidupan kami yang lebih baik, dan juga kami terus akan mengandalkan Engkau sebagai Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami Tuhan. Apapun permasalahan kami, apapun pergumulan kami Tuhan, kami terus bawa di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya hanya di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan, ada kelepasan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat Pak Ramli yang telah membagikan sharing pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu,
pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa, bahkan memenangkan kota Bungo ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga setiap kami yang telah hadir di pagi hari ini, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, apapun usaha pekerjaan kami, Tuhan berkati ya Bapa. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami, penyertaan-Mu terus turun atas kami ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus, sukacita-Mu terus ada dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sorry Heng, tadi begitu pencet hilang. Cari-cari setengah mati nyarinya, orang gaptek nih ya. Iya. Oke. Apa-apa, Pak. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi. Ya. Besok Nilam yang Makasih ya.